diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak yang soleh dan solehah. Begitu juga dengan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Gimana kabar Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat Bu ya. Pagi hari ini sesuai yang diumumkan tadi, insya Allah tema pembahasan kita Kitab Afatil Lisan, kitab bencana lisan dari kitab Minhajul Qasidin. Ya, kitab Minhajul Qasidin. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lisan bagi manusia, fadilahnya sangat besar, manfaatnya sangat banyak sekali sehingga manusia bisa berkomunikasi, berbicara, mengungkapkan isi hatinya dan lain sebagainya. Begitu juga dia sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Berzikir, beristighfar, salat, kemudian mengucapkan talbiyah, ya, mengucapkan takbir, tahmid, memberikan nasihat, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya. Artinya, manfaat atau fadilah daripada lisan ini sangat besar bagi manusia. Sehingga dengan lisan ini, manusia bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara atau lisan ini juga bagian daripada ciri orang itu sayang kepada seseorang. Jadi kalau orang sayang kepada seseorang, pasti orang itu diajak bicara. Ya enggak, Bu? Ya, kalau senang dia dengan anaknya, senang dengan temannya, itu diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, kalau satu hari ternyata nggak mau lihat, nggak mau ngobrol, itu berarti ada sesuatu, ada masalah. Jadi diam aja, ditanya marah enggak katanya, cuma diam aja. Merenung aja. Berarti itu ada masalah ya, karena lisan ini salah satu cara orang mengekspresikan kasih sayangnya atau sayang di dalam hatinya itu dia cara mengungkapkannya salah satunya dengan berbicara dengan temannya. Nah, tapi diukur, jangan kebanyakan Bu ya, nanti temannya jadi enek ya. Cerewet gitu. Ngomong terus ya. Kalau itu sudah bukan kasih sayang lagi, itu udah arah nyiksa orang ya Bu ya. Jadi kalau pada takarannya itu bentuk kasih sayang. Sehingga kita lihat orang kalau diam aja murung, kita ajak bicara. Kenapa? Karena kita kasihan dia, mungkin gak ada yang ngajak bicara supaya hatinya terhibur, supaya hati kita sedih. Akhirnya kita ajak ngobrol dia, kita tanya dia, supaya dia tidak merasa asing di tempat ini atau di tempat yang baru. Itu bagian daripada bentuk kasih sayang orang. Nah, sehingga hal ini yang selalu disebutkan oleh Rasulullah SAW, kata Nabi, tidak dihalalkan, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathati layalin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghindari atau tidak mengajak bicara saudaranya lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Jadi kalau orang agak kesel boleh kesel, tapi jangan lebih daripada 3 hari ya Bu. Jadi karena lebih daripada itu nanti akan muncul suuzon, akan muncul dendam, mungkin akan amarah dan lain sebagainya. Tapi selama itu pada batas yang ditentukan, maka insya Allah itu masih satu hal yang bisa dimaklumi. Ngambek boleh Bu, tapi jangan lama-lama. Ya, ngambek diem ya Bu, cemberut ya. Ditanya orang nggak jelas, ini salah itu salah ya nggak Bu? Itu jangan lama-lama. Boleh itu. Mungkin orang ada mangkel dalam hati manusiawi, tapi jangan terlalu lama. Nanti muncul hal-hal yang tidak baik. Makanya Rasulullah sampai menyebutkan tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menghindari atau tidak berbicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Itu batas wajar yang diizinkan di dalam syariat. Nah, kemudian
Rasulullah SAW juga kalau beliau marah, beliau tak bicara. Ya, Rasulullah kalau marah itu juga beliau tidak bicara. Pernah satu hari beliau marah besar, geger, ya, sampai datang Umar nggak boleh masuk. Rasulullah kasih penjaga di rumahnya. Kasih seorang sahabat suruh berdiri depan rumah, duduk depan pintu. Kalau ada orang masuk, satu pun nggak boleh masuk. Umar datang, Abu Bakar datang, nggak boleh. Abu Bakar bilang sama penjaga ini, Abu Bakar minta izin masuk. Penjaga datang ke dalam, Rasulullah ada Abu Bakar, katanya nggak usah. Kemudian Umar datang, ya Umar juga pingin bicara. Kemudian dibujuk-bujuk sama Umar, akhirnya Rasulullah tertawa. Tapi pada saat itu Rasulullah tuh sudah lumayan lama tidak berbicara dengan para sahabat. Dan orang-orang pada saat itu di Madinah semua dalam ketakutan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, silakan. Nah. Ya. Nah, kemudian pada saat itu orang-orang bertanya, maksudnya para sahabat zaman itu berpikir, apakah Romawi mau menyerang Madinah? Karena tegang banget, Rasulullah sampai nggak mau bicara. Apakah Romawi mau menyerang Madinah? Rasulullah bilang bukan. Apakah Persia mau menyerang Madinah? Kata Rasulullah, bukan. Kemudian setelah dibujuk-bujuk sama Umar pintar juga karena di balik sifat yang keras dia pintar juga dia membujuk-bujuk, merayu-rayu bisa. Pada akhirnya baru pada saat itu Rasulullah berbicara. Sebenarnya ada apa Rasulullah, katanya, ini istri-istri ini loh minta uang belanja tambahan. Gimana ini? Aduh, itu bikin geger satu Madinah itu. Bikin geger satu Madinah, orang ketakutan. Sampai-sampai, oh begitu ceritanya. Iya, lalu Umar panggil anaknya, mana Hafsah, ditepokin Hafsah. Kemudian Abu Bakar punya anak juga kan, panggil, mana anaknya. Pas mau ditepok, Aisyah sembunyi di belakang Rasulullah. Artinya ada peristiwa-peristiwa yang bikin Rasulullah tuh marah gitu, kesel gitu. Nah, artinya satu hal yang kejadian manusiawi terjadi, akan tetapi tetap diatur di dalam syariat bahwasanya jangan sampai hal itu menjadi terus-menerus jadi permasalahan di tengah masyarakat. Karena masyarakat Muslim ini harus masyarakat yang kuat, masyarakat yang kokoh. Jadi bukan masyarakat yang rapuh, yang di dalamnya itu banyak pertengkaran, banyak keributan, banyak keretakan sana sini, sehingga disulut sedikit itu akan mudah terjadi perpecahan, keributan, huru-hara gitu. Tapi kalau hal-hal seperti ini bisa diminimalisir dari dalam keluarga, ya dari dalam keluarga punya ibu-ibu ya Bu ya, punya anak, punya menantu, ya, punya ponakan dan lain sebagainya, mertua juga ya Bu ya. Nah, sehingga kalau ini bisa dinetralisir dengan baik, bisa dihadapi dengan baik, maka masyarakat itu akan hidup tenang. Masyarakat akan hidup tenang dan kaum muslimin pun akan hidup dalam keadaan nikmat insyaallah. Jadi masalah lisan ini satu hal yang sangat mendapat perhatian di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, semua kitab Ibu sangat memperhatikan masalah ini. Karena ibadah itu ya cuma 3. Ya, ibadah itu cuma 3. Ibadah lisan, kemudian ibadah hati, sama anggota badan. Jadi dia sepertiga daripada dari ibadah. Jadi kalau dia itu bisa ditangani dengan baik, berarti sepertiga urusan dunia ini selesai. Ya, sepertiga urusan dunia ini bisa teratasi dengan baik. Dan kadang-kadang orang kalau salah bicara itu lebih berbahaya daripada yang lainnya.
makanya disebut apa namanya? Ya kalau bahasa kita apa, mulutmu harimaumu ya. Mulutmu harimaumu. Tapi kalau orang Arab bilangnya gini, tersandung kaki itu tidaklah berbahaya daripada tersandung lisan. Tersandung kaki, paling-paling kaki lecet atau mentok-mentoknya patah, masih bisa diperbaiki, masih bisa disembuhkan. Tersandung. Tapi kalau lisan yang tergelincir, itu kadang apa namanya, membuat nyawa melayang. Ya, sering kejadian, ya nggak Bu? Membuat nyawa melayang. Orang kalau cuma kaki, ya, cuma kaki tersandung, terkilir, patah, masih bisa dibetulkan. Tapi kalau lisan bisa merenggut nyawa orang. Ya, apalagi kalau orang itu punya jabatan politik, waduh lebih punya kekuasaan, lebih berat lagi ya konsekuensinya. Jadi apa namanya, tersandung kaki masih minim dampaknya daripada tersandung lisan. Tersandung lisan bisa merenggut nyawa manusia. Makanya harus hati-hati bagaimana seseorang di dalam bersikap. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu lebih baik tidak kenal pemimpin daripada kenal. Ya, ulama-ulama dulu. Kenapa? Kalau kenal nanti dicariin, ditanya-tanya. Kalau udah dicariin, ditanya-tanya, di situ ketahuan ide kita, ketahuan apa namanya, apa isi hati kita. Tapi kalau nggak kenal, kan nggak dicariin, nggak ditanya-tanya, diem aja, selamat kita. Makanya orang-orang dulu tuh daripada nempel-nempel ke sana, mending menyelamatkan diri, ya. Mending menyelamatkan diri. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita akan bicara tentang Kitabul Lisan. Silakan siapa yang ingin membacanya? Bahaya lisan sangat banyak jenisnya, bisa terasa manis di dalam hati dan memiliki banyak penyebab yang berasal dari tabiat. Tidak ada satu cara pun yang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya ini, kecuali hanya dengan diam. Yang pertama yang akan kita sebutkan adalah tentang keutamaan diam. Kemudian diikuti dengan menyebutkan beberapa bahaya lisan secara rinci. Ketahuilah bahwa diam bisa menghimpun keinginan kuat seseorang dan mengosongkan pikiran. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menjamin bagiku apa yang ada di antara dua tulang dagunya, lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka akan menjamin baginya surga." Ya. Aku akan menjamin baginya surga. Satu lagi hadisnya, dalam hadis yang lain. Dalam hadis lain beliau bersabda, iman seseorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lisannya istiqomah. Nah, ini. Dalam hadis Muaz pada bagian akhirnya. Ini sudah cukup dulu, Bu. Nah, jadi ini kita lihat kitab Afatil Lisan. Di sini disebutkan beberapa hadis tadi yang sudah dibaca, dua hadis, bahwasanya keutamaan menjaga lisan itu sangat penting, ya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang bisa menjamin lisannya tidak bicara yang buruk, tidak memaki orang, tidak fitnah orang, tidak ghibah orang, tidak tidak berdusta, tidak bersaksi palsu, ya. Dan bisa menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dari perbuatan yang tidak baik, maka aku akan menjamin dia untuk masuk surga. Jadi dia harus diperintahkan untuk menjamin dua hal. Yang pertama menjamin lisan, yang kemudian menjamin kemaluan.
Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ada seorang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apa ya faktor yang paling banyak yang membuat orang itu masuk neraka?" Hah? Kata Nabi, al-lisan wal faraj. Lisan sama kemaluan. Dua macam itulah yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Nah, jadi kita diminta oleh Rasulullah untuk menjamin dua anggota badan ini dari setiap kita orang Islam. Kira-kira kita bisa jamin nggak itu? Ya, insya Allah Bu ya. Insya Allah. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak ghibah, ya, tidak adu domba, tidak memberikan kesaksian palsu, tidak apalagi mengejek orang, ya. Macam-macam ini. Ya. Ijazah palsu. Nah, itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini kita disuruh jamin itu. Kira-kira bisa jamin nggak? Aman nggak itu? Nah, ya, jadi karena ini sesuatu yang keluar dari lisan ini kadang-kadang nggak kita perhitungkan, nggak kita sadari. Keluar begitu saja ternyata itu bahaya sekali. Nah, kemudian hadis yang kedua, Rasulullah menyebutkan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang hamba, kata Nabi, tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Ya, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Maksudnya sampai hatinya itu betul-betul memurnikan Allah, memurnikan tauhidnya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ketika dia beribadah kepada Allah, yang dia tuju hanya Allah saja. Itu namanya istiqamah beribadah kepada Allah. Istiqamah hati. Nah, kemudian Rasulullah menyebutkan wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh, dan hatinya tidak akan istiqamah sampai lisannya istiqamah. Ya, hati ini ternyata langsung berhubungan dengan lisan. Dan mereka itu saling mempengaruhi, saling memberikan dampak, saling memberikan pengaruh. Sehingga kalau seseorang itu cuman kelihatan zahirnya baik, tapi lisannya tidak, itu sebenarnya belum istiqomah. Jadi sampai lisannya dan hatinya istiqomah, barulah imannya benar. Jadi untuk mengukur kita ini bisa istiqomah atau tidak, dari salah satunya adalah menjaga lisan. Nah, makanya ini selalu kita jadikan sebagai tolak ukur, selalu pegangan, ya, selalu kita jadikan sebagai bahan pikiran kita. Sudahkah kita bisa menjaga lisan ini dengan baik? Kadang-kadang beda loh, Bu. Di majelis taklim, di jalan tuh beda loh. Ya, kadang-kadang orang dipepet-pepet, ya kan? Di situ disalib-salib orang, itu beda kadang-kadang. Makanya harus hati-hati, harus kesel. Di situ kita diuji, ya, disitulah kita diuji. Iya, ngomongin ke sana sini ya. Iya. Nah. Oh itu ya. Maaf ungkapan Ustaz, kadang-kadang. Kenapa, Bu? Misal kalau maaf nih, terutama orang Bandung tuh. Anak muda. Maaf. Selain maaf. Anjing, mereka anjir, buat mereka tuh kayak biasa gitu. Iya. Ya kan? Kayak bahasa seperti itu ya Ustaz ya. Iya, itu fenomena zaman ini normalisasi kasar. Jadi sebenarnya itu ucapan kasar. Cuman sekarang jadi dianggap biasa. Ya. Itu boleh dicubit pipinya tuh, Bu. Kalau di anak-anak Bandung, anak muda itu gitu zaman dulu. Iya beneran. Apa satu lagi, maaf bahasa Sunda.
apa sih? Bebel. Bebel tuh kayak head gitu, goblok gitu seolah-olah Ustaz. Jadi kayak udah biasa. Padahal teman-teman bel gitu. Kenapa? Kayak kebiasaan itu juga nggak bagus. Nah, jadi iya, apalagi sekarang di medsos itu anak remaja Gen Z mendengar itu selalu diulang. Itu kayak kadang-kadang kalau kita mendengar mereka berbicara, kalau kita nggak lihat orangnya, itu kayaknya lagi dua hewan lagi ngobrol. Kalau kita nggak lihat orang, Bu ya. Kalau kita nggak lihat orang, yang sini panggilnya anjing, yang sana jawabnya anjing juga gitu. Waduh. Kadang-kadang kita pikir, iya, ini apa ada dua hewan yang lagi ngobrol di sebelah situ ini. Jadi memang benar-benar zaman ini luar biasa. Padahal harusnya orang ini kan semakin lama semakin terpelajar, semakin pinter. Tapi ternyata prakteknya di lapangan tidak seindah itu. Ya, ada aja yang semakin lama semakin nyeleneh. Barangkali zaman dulu kalau seorang ibu mendengar anaknya ngomong kayak gitu, kira-kira diapain, Bu? Dicabein kan? Iya, kasih cabe, ya. Pelajaran itu, ya. Karena itu aib keluarga. Maksudnya kalau ketahuan anak fulan bin fulan ngomong kayak gitu, itu aib banget itu. Iya, malu. Nah, cuma sekarang aduh. Ya memang tugas mendidik ini masih panjang ya, sehingga harus hati-hati. Iya. Nah, silakan hadis yang berikutnya. Pada bagian akhir dalam hadis Mu'adz, beliau bersabda, jagalah ini atas dirimu. Aku Mu'adz bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami juga akan dihukum karena apa yang kami katakan? Beliau menjawab, ibumu telah susah payah melahirkanmu, wahai Mu'adz. Bukankah manusia wajahnya ditelungkupkan di atas api neraka, melainkan akibat dari lidahnya? Diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Baghawi, dan Ahmad. Nah, ini hadis ini sebenarnya hadis yang sangat panjang, termasuk hadis arba'in. Ya, termasuk hadis daripada hadis arba'in. Jadi di dalam hadis ini hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan beliau ini adalah ulama di kalangan sahabat. Ya, bahkan Rasulullah menyebutkan di akhirat Mu'adz ini sebagai pimpinan daripada seluruh ulama yang ada. Masih muda ketika Rasulullah meninggal, beliau masih berumur sekitar 30-an tahun. Bukan, ini da'inya. Beliau ini diutus ke Yaman untuk berdakwah. Ya, dengan Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke Yaman. Dan ketika mau mengantar Mu'adz ini pergi ke Yaman, itu Mu'adz disuruh naik ke atas kendaraan, dan Rasulullah itu nuntun gitu sampai ke jalan gitu. Kata Mu'adz, Rasulullah nggak usah gini. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, aku pingin, katanya aku diantar. Jabal, ya. Kemudian kata Rasulullah pada saat itu, Mu'adz, nanti bisa jadi satu hari nanti kamu pergi ke Madinah cuman melihat masjidku dan kuburanku. Jadi situ Mu'adz tuh nangis dia. Jadi semacam isyarat, udah kasih isyarat. Satu hari nanti kamu akan pergi ke Madinah ini paling cuman kamu hanya melewati masjidku dan kuburanku. Nah, kemudian dan ternyata memang iya, ketika Mu'adz sudah sampai di Yaman, pada saat itu Rasulullah meninggal dunia. Ya, jadi tidak sempat ketemu lagi. Nah, di dalam hadis ini tadi
Muaz itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tolong berikan aku informasi tentang apa sih amalan-amalan yang bisa membuat aku dekat dengan surga dan jauh dari api neraka?" Nah, kemudian jawab Rasulullah, "Pertanyaanmu ini bukan pertanyaan kecil, ini pertanyaan besar. Ini pertanyaan hebat ini. Akan tetapi," kata Rasulullah, "ini akan mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini sulit sebenarnya, tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama kata Rasulullah, "Ta'budullah." Engkau menyembah Allah, tak boleh menserikatkan Allah dengan apapun. Syahadat, tauhid. Kemudian engkau melaksanakan sholat, engkau melaksanakan puasa, zakat, haji. Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Nah, setelah itu Rasulullah menyebutkan, "Ala adulluka ala abwabil khair." Mau tidak aku tunjukkan kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Jadi kemudian Rasulullah menyebutkan as-saumu junnah. Ini puasa sunnah. Ya, puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'un al-ma'u an-nar. Sedekah itu dapat memadamkan dosa-dosa seperti air memadamkan api. Wa salatul rajul fil jawfil lail, kemudian salat malam. Jadi Rasulullah menyebutkan pintu-pintu kebaikan tadi, puasa sunnah, kemudian sedekah, dan kemudian salat malam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Mau tidak aku beritahu tentang pokok segala urusan?" Kemudian kata Rasulullah, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah." Pokok segala urusan adalah Islam. Artinya orang manusia ini pingin hidup tenang, pingin nyaman, pingin bahagia, Islam. Solusi kemanusiaan, solusi sosial, apa segala macam, Islam. Tiangnya Islam itu adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Ya, tiangnya salat, puncaknya adalah jihad fisabilillah. Nah, setelah Rasulullah menyebutkan tadi rukun Islam, pintu kebaikan disebutkan ada 3, ya kan? Kemudian pokok urusan, segala urusan, kemudian ada tiangnya dan ada puncaknya. Setelah Rasulullah menyebutkan itu semuanya, Rasulullah bertanya, "Mau tidak aku ajarin supaya kamu dapat pahala semua itu?" Supaya pahala rukun Islam tadi dapat, kemudian pintu kebaikan dapat, puncaknya Islam juga dapat. Kemudian kata Rasulullah, "Kuffa alaika hadza." Jaga lidahmu ini. Jadi kata Rasulullah, supaya dapat tadi Bu. Ya. Supaya dapat pahala solat, pahala puasa, pahala haji, pahala solat malam, pahala sedekah, kata Rasulullah apa? Jaga lisanmu ini. Ternyata benar Bu, orang solat tapi lisannya tak terjaga, nggak ada manfaatnya. Orang haji, habis haji tapi cerita ke sana ke sini, haji ini itu segala macam. Ya, habis sedekah cerita ke sana ke sini, miracle sedekah apa segala macam. Habis orang. Nah. Iya, termasuk kesombongan, penyakit besar itu. Nah, ternyata itu semua tadi bisa kita peroleh pahala sholat, pahala haji, pahala umroh. Ternyata harus dijaga apa? Lisannya. Kalau enggak rusak pahala semua Bu. Rusak pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah. Rusak semua. Bisa habis. Nah, kemudian pada saat itu Muaz terheran-heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, emang kalau kita salah ngomong kita akan dihukum?" Ya. Emang kalau kita salah bicara, apakah kita akan dihukum? Lalu pada saat itu Rasulullah bersabda, "Wahai Muaz, apakah engkau tidak tahu betapa banyak orang yang ditelungkupkan wajahnya ke jahanam itu akibat daripada kesalahan lisannya." Istilahnya kakinya diangkat, kepalanya di bawah, dilepas. Ya.
itu akibat daripada kesalahan daripada lisannya. Ternyata untuk menjaga keutuhan amal soleh kita adalah harus bisa menjaga lisan. Kita punya barangkali ibu-ibu ya punya amal soleh yang orang nggak tahu, ya kan? Entah sholat malamnya, entah hajinya, entah umrohnya, entah tilawah Qur'annya, entah zikirnya, entah munajatnya, sedekahnya, birrul walidainnya, kan nggak tahu, Bu. Entah bantu orang anak sekolah, ya nggak, bantu anak yatim. Mungkin ada orang tertentu yang dikasih modal dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Dulu pernah saya ada satu orang, Pak Haji. Dia nih kalau beramal tuh diam aja, nggak pernah ngomong orang. Diam aja. Nggak pernah bicara sama orang, nggak pernah kasih tahu orang. Ternyata pas beliau meninggal dunia itu, termasuk saya datang ke rumahnya. Istrinya cerita, dia bilang, kemarin ini Ustadz katanya, ada suatu hal yang mengherankan, tapi hati saya senang, kata istrinya. Emang kenapa Bu Haji? Dia bilang, ini katanya, ada sekitar 28 orang yang datang ke rumah ini, semua mengaku pernah dihajikan atau diumrohkan. 28 orang. Istrinya nggak tahu. Ya, nggak pernah tahu. Ya. 28 orang. Nah, dan ada lagi katanya ada orang itu anaknya habis kecelakaan, patah kakinya. Di rumah sakit cuma ditaruh di UGD, belum ada tindakan apa-apa. Dia ini beliau ini dagang bakso, orang ini. Nah, Pak Haji ini katanya satu hari melewat tukang bakso, pengen makan bakso katanya, bakso pinggir jalan gitu. Pengen makan di situ katanya. Nah, begitu bakso udah dihidangkan, baru dia makan 1-2 pentol itu, orangnya ini katanya, ini pingin saya ngomong sama orang ini, katanya, pingin curhat sama orang ini. Akhirnya bilang, Pak Haji, boleh nggak saya pinjam uangnya? Katanya. Baru pertemuan pertama, tiba-tiba langsung bilang, Pak Haji boleh pinjam uang nggak? Emang kenapa? Ini anak saya tadi malam naik motor, kecelakaan, sekarang posisinya di UGD, kaki patah segala macam. Dia bilang, kamu nggak punya uang? Enggak, katanya. Kamu sholat 5 waktu di masjid nggak? Cuman itu dia tanya, sholat 5 waktu di masjid nggak? Dia bilang, iya Pak Haji, saya rutin sholat jamaah di masjid. Habis itu, oh gitu kan, diam aja dia. Habis itu pergi. Dikira sama tukang bakso ini dikira marah. Ini paling orangnya marah nih, baru pertama kali ketemu, udah urusan duit. Belum tahu juga namanya siapa. Nah, habis itu dia pergi. Kira-kira 15 menit kemudian datang lagi. Dia tanya, mana bakso saya, katanya. Loh, kirain tadi Pak Haji marah, katanya. Pak Haji marah, nggak jadi makan, jadi saya beresin Pak Haji. Enggak, katanya, saya ada perlu, saya ke ATM, katanya. Zaman itu masih tahun, mungkin sekitar 10 tahun lalu lah, kurang lebih. Ya. Nah, habis itu dia bilang, ini uangnya, dilebihkan lagi 1 juta, dia bilang, ini uangnya. Tapi syaratnya kamu betul-betul sholat jamaah di masjid ya, katanya. Benar Pak Haji, katanya. Kalau bohong nih utang sama saya nanti depan Allah, katanya. Udah. Cuman gitu aja. Nah, tahunya dari mana cerita ini? Orangnya ini datang waktu meninggal, dapat info meninggal, datang ke rumah, ceritain sama istrinya. Istrinya cerita. Banyak cerita Ustaz, katanya. Walaupun sedih tapi dengar ceritanya bagus-bagus ya. Alhamdulillah, katanya. Jadi itulah kadang-kadang manusia. Ya itu usaha dia untuk menjaga keutuhan amal soleh. Iya kan Bu? Iya, usaha. Usaha dia, ikhtiar dia untuk menjaga keutuhan amal soleh. Supaya amal soleh ini betul-betul ada wujudnya.
ya, tidak berkurang, tidak rusak, apalagi dicampur dengan ujub, takabur, ya, dan lain-lain, itu hancur sudah. Nah, jadi dan ternyata orang-orang seperti ini banyak, Ibu. Ya, banyak sekali orang-orang ajaib-ajaib seperti ini, banyak di Indonesia ini. Banyak lagi kejadian-kejadiannya, dan semua orang tahunya setelah orangnya nggak ada. Ya, setelah orangnya nggak ada. Jadi dia udah mengamalkan hadis ini, ya, udah mengamalkan hadis ini. Jadi, ya, jadi amal soleh, menjaga supaya amal soleh kita ini utuh. Ya. Kadang ada orang bawa umroh aja udah heboh, ya, nggak mau berangkat, udah ini itu bawa sama. Alasannya jadi misalkan dia beramal soleh lah Ustaz. Tapi kenapa dia bukan mengumumkan lah, seolah biar orang tahu tuh, biar memberikan contoh. Insyaallah. Kasih contoh ya. Menjaga lisan itu termasuk menjaga dari ria itu Ustaz. Iya pasti. Karena kata-kata yang buruk tadi. Jadi termasuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, jadi kita lihat tadi bahwasanya Muaz bin Jabal seorang sahabat yang sangat luar biasa, masih muda, tapi dia seorang alim, dan Rasulullah menyebutkan bu'itha Mu'azun bi ratwatin amamal ulama. Dia akan dibangkitkan di hadapan para ulama. Jadi semacam ulama-ulama yang ada di dunia ini nanti penghulunya Muaz bin Jabal. Ya, penghulunya, pemimpinnya, imamnya, nanti dia Muaz bin Jabal. Ya, nggak jauh masih. Nah, ini ketika Muaz ini pergi ke Damaskus, ke Syria, ini kan dia orang masih muda, anak umur 30-an, duduk di atas mimbar, diceritakan oleh sahabat apa? Barraqus sanaya, giginya masih berkilau, belum kuning lagi. Apa namanya? Giginya masih bagus gitu. Wajahnya masih muda. Ya, masih. Tapi herannya, kata para sahabat, herannya yang duduk di depan dia tuh sahabat-sahabat senior. Artinya sahabat-sahabat Nabi yang awalnya mereka di Madinah, mereka pergi ke Syria, itu duduk di majelis orang ini. Dari belakang orang nanya, itu anak muda siapa namanya itu? Ini di depannya ini kok sahabat-sahabat senior, orang-orang hebat dulu, orang-orang yang bersama Rasulullah dan usianya jauh lebih. Kok ini anak muda siapa namanya? Dibisikin sama orang, itulah yang namanya Muaz bin Jabal itu. Oh, katanya luar biasa. Makanya kalau kita baca hadis, kalau ada nama dia, itulah orangnya, ya. Nah, tapi itulah beliau ini tak panjang usianya. Beliau kena ta'un amwas. Ta'un amwas ini COVID, Ibu ya. Iya, semacam COVID. Akhirnya beliau meninggal dalam usia yang muda. Nah, kemudian hadis berikutnya. Dalam hadis lain beliau bersabda, siapa yang menjaga lidahnya, maka Allah menutupi aibnya. Diriwayatkan Abu Nu'man dan Ibnu Abi Dunya. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada sesuatu yang membuat seseorang lebih lama mendekam di dalam penjara selain dari lidahnya. Abu Darda berkata, aktifkanlah dua telingamu daripada mulutmu, karena engkau diberi dua telinga dan satu mulut, agar engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Adapun bencana-bencana perkataan adalah bencana pertama, perkataan. Sebelum itu, Makhlad bin Husain ada nggak?
makhlad setelah Abu Darda? Nggak ada ya? Ya sudah. di saya ada. Tak apa-apa, udah cukup itu dulu. Jadi setelah Abu Darda ada Makhlad bin Husain, ada? Nggak ada. Oh ya sudah. Nah, kita lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man kaffa lisanahu satarallahu auratahu." Siapa yang menjaga lisannya, Allah akan menutup auratnya. Aurat maksudnya adalah aib-aib, Bu. Akan menutup kekurangan-kekurangan kita. Jadi setiap manusia itu punya kekurangan, punya aib. Dan salah satu cara untuk menutupi aib itu adalah dengan menjaga lisan. Makanya kadang-kadang orang kalau suka ngomongin kesalahan orang, itu kayaknya dia nggak punya aib. Ya. merasa diri nggak punya aib. Padahal ya manusia itu isinya aib semua. Ya. Makanya sampai ulama itu berkata, kalau seandainya dosa itu berbau busuk, mungkin nggak ada yang mau deket duduk sama kita. Ya nggak, Bu? Kalau seandainya, kata ulama, kalau seandainya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, maka tidak ada yang mau duduk dekat-dekat dengan kita. Ya kita dijaga Allah aja. Semua orang punya salah, semua orang punya aib, semua orang punya cacat. Cacat itulah ditutup Allah. Sehingga kita berani kesana kesini ya nggak, Bu? Ngelengang-lengang depan orang ya nggak? Lewat-lewat depan rumah orang, pergi ke pasar, pergi ke mall, berani. Karena Allah tutupi kita. Makanya menjaga kehormatan seorang muslim itu sangat penting. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak manusia. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan anak keturunan manusia. Sehingga pada saat manusia itu sudah dimuliakan derajatnya, diangkat derajatnya, tidak boleh ada seorang pun yang bersikap merendahkan manusia. Termasuk membuka aib. Ya, membuka aib itu salah satu upaya untuk merendahkan manusia. Itu betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud tadi berkata, ma syai'un ahwaju ila tulis sijin minal lisan. Tidak ada sesuatu yang sangat membutuhkan untuk selalu dikekang melebihi lisan. Itu terjemahkannya agak susah terjemahan tadi, Bu ya. Jadi iya. Jadi tidak ada satu hal yang sangat membutuhkan untuk selalu dikekang melebihi lisan. Ya, jadi lisan ini satu hal yang selalu butuh untuk selalu dikekang, diikat terus. Ya, nggak boleh dilepas. Kalau dilepas ngelantur ngigau ya, Bu. Makanya dia harus selalu dikekang. Kecuali untuk kebaikan, ya, kecuali untuk kebaikan-kebaikan. Jadi orang udah bijak itu dia nggak mau buat yang nyeleneh-nyeleneh, yang buat yang hal-hal yang buruk, dia nggak mau lagi. Karena udah bijak, udah pinter. Karena Al-Quran menyebut orang yang bermaksiat kepada Allah itu adalah dia melakukan tindakan bodoh. Tindakan bodoh. Walaupun dia ini secara akademis pinter, secara prestasinya bagus, tapi orang yang pinter, yang keren, yang cakep, kadang-kadang sesekali juga berbuat perilaku bodoh. Ya nggak, Bu? Iya. Makanya disebut Quran, sebutannya umum aja, perilaku bodoh. Bukan orangnya bodoh, orangnya sih enggak. Perilaku yang dia kerjakan, perbuatan yang dia buat itu perbuatan bodoh. Nah, syukur-syukur bodohnya nggak lama-lama ya nggak, Bu? Ya. Syukur-syukur ya. Biasanya kita mau bicara orang bukan sifatnya, Ustaz. Biasanya orang kita. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini jadi perilaku yang kita sebutkan, ada yang kita komentari ada perilaku bodoh. Orangnya sih nggak bodoh, orangnya pinter. IP-nya juga tinggi ya nggak, Bu? IP-nya juga tinggi. Tapi sikap dan perilakunya ini perilaku bodoh. Ya. Itu termasuk akhlak bukan? Hah? Termasuk akhlak.
Ya termasuk akhlak. Ya, termasuk akhlak. Makanya kalau dia udah insaf, nah, berarti udah pinter. Ya, udah pinter. Udah cerdas ini, udah bijak ya. Karena orang bermaksiat itu pada dasarnya dia menyiksa diri. Orang maksiat itu pada dasarnya dia menyiksa dirinya sendiri. Makanya Al-Quran itu menyebutkan sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi diri sendiri maksudnya adalah dia menyiksa dan menyusahkan dirinya sendiri. Orang kalau maksiat itu Bu, itu artinya dia nyiksa diri. Kalau dia minum khamar, tersiksa fisiknya, tersiksa pula batinnya. Ya enggak? Kalau dia misalnya berjudi, dia juga nyiksa dirinya dan nyiksa ekonominya. Nyiksa anak istrinya. Ya Bu ya. Makanya kalau tempat judi itu yang grebek yang paling bagus tuh ibu-ibu. Ya. Kalau bapak-bapak nggak jalan Bu. Ya. Ibu-ibu datang bawa parang, bawa sutil, bawa cobek, ya kan? Ini uang belanja kami ke sini larinya ini katanya. Wah, bisa dibuang. Waktu itu ada di Medan kalau nggak salah, tempat sabung ayam, tempat judi. Ibu-ibu mengeluhkan uang belanja nggak cukup, kemana lari uang belanja ini? Akhirnya ibu-ibu keluar bawa pisau dapur, bawa sutil, bawa cobek semua, gerebek itu baru bisa bubar itu. Dia bilang, ini gara-gara ini uang belanja kami habis katanya. Uang seragam anak, uang buku anak habis semua lari ke sini. Aduh. Iya. Jadi luar biasa itu. Jadi kalau nahi mungkar itu ibu-ibu lebih cepat. Iya Bu ya. Nah itu judul itu juga nahi mungkar harus ibu-ibu keluar itu. Bisa. Jadi manusia kalau dia bermaksiat itu sebenarnya dia menyiksa dirinya sendiri. Kita kasihan dia Bu. Kasihan badannya, jiwanya itu. Orang misalnya kalau dia bermaksiat kepada Allah, dia nggak sholat, apa tenang hidupnya? Enggak. Kalau dia nyakitin orang, menzalimi orang, apa bahagia dia? Tidak. Nyiksa diri Bu. Makanya Quran selalu menyebutkan orang yang bermaksiat itu sebagai orang yang menyiksa dirinya sendiri. Ya, menzalimi dirinya sendiri. Orang berzina, orang minum khamar, orang berjudi. Orang misalnya durhaka sama orang tua. Apa tenang hatinya? Tidak. Bahagia dia? Enggak. Tersiksa dia. Karena dia tersiksa, dia cari maksiat lain untuk menghibur nih. Akhirnya maksiat ditumpuk dengan maksiat, ditumpuk lagi dengan maksiat, dengan tujuan menghibur diri. Dapatkah hiburan itu? Tidak. Tersiksa. Semakin lama manusia, semakin tersiksa akibat perbuatan maksiat. Makanya kalau kita nasihatin orang, lagi khilaf, lagi salah, kita nasihatin dia, karena kita kasihan dia supaya tak tersiksa. Makanya banyak orang yang berbuat maksiat, di ujung-ujungnya bunuh diri, tersiksa. Kalau kita pikirnya, dia kan udah happy-happy. Udah minum, udah zina, udah macam-macam, ya nggak Bu? Kalau kita pikir, ngapain dia bunuh diri? Kan dia udah senang, udah hura-hura. Ternyata enggak, jiwanya meronta-ronta, hatinya gelisah, hidupnya enggak tenang, sengsara. Sehingga disitulah Al-Quran menyebut orang yang bermaksiat itu adalah orang yang menyiksa dirinya sendiri. Ya, iya, akhirnya bunuh diri ya, buat kesalahan. Jadi nyiksa diri. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan perkataan daripada Makhlad bin Husain. Tidak ada di buku ya, tidak diterjemahkan di situ. Kata beliau, "Ma takallamtu mundu 50 sanah bi kalimatin uridu an a'tadir minha." Kata Makhlad bin Husain, sejak 50 tahun yang lalu, kata beliau, tidaklah aku berbicara satu perkataan yang aku ingin merevisi perkataan itu.
Ya, kata beliau, sejak 50 tahun yang lalu tidak ada satu kata pun yang aku katakan kepada orang dan aku ingin memperbaiki kata-kata itu. Maksudnya saking beliau menjaga dan teliti, yang dia keluarkan dari lisannya adalah perkataan yang baik-baik dan tidak ada yang perlu diperbaiki, tidak ada yang perlu direvisi. Dan itu sudah beliau lakukan selama 50 tahun. Masya Allah, kita berapa bisa tahan, Bu? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan. Ini ya luar biasa. Dia bilang 50 tahun. 50 tahun ngomong, menjaga betul. Memang ulama-ulama kita ini sangat ajaib, luar biasa. Kadang-kadang saya pernah kagum dengan seorang ulama yang berkata gini, seandainya saya dikasih tahu besok meninggal, seandainya, ulama ini, kata ulama ini, seandainya saya dikasih tahu besok kamu meninggal, kata beliau, saya sudah nggak tahu lagi harus nambah ibadah apa, karena udah full waktunya. Dia bilang dari menit ke menit, dari waktu ke waktu, ini isinya udah ibadah, udah full. Kalaupun dikasih tahu besok, dia udah nggak bisa nambah lagi. Ini jadwal saya udah full, ya. Udah penuh. Udah tilawah Qur'annya, ya zikirnya, ya istighfarnya, ya salawat Nabi. Udah kalau dikasih tahu pun nggak ada manfaat. Nggak ada yang kurang, udah cukup. Jadi ulama-ulama Islam ini sangat mengagumkan, Ibu, ya. Makanya kalau kita ini ada orang Islam niru-niru orang kafir apa itu, ini apa yang dicari ya nggak, Bu? Ya, apa yang dicari? Apa kekurangan teladan itu orang? Kita punya teladan yang sangat luar biasa. Ulama hadis itu semua orang soleh, Bu. Ulama hadis itu semua orang soleh dan biografi mereka tercatat dengan rapi. Jumlahnya berapa? 500.000 orang yang meriwayatkan hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan itu orangnya, jumlah orangnya 500.000. Itu kalau orangnya nggak soleh nggak diambil hadisnya, ya. Makanya kita lihat suatu hari Imam Bukhari udah melakukan perjalanan jauh untuk bertemu dengan seorang perawi, ya kan? Ternyata begitu nyampe ke rumahnya, orang ini lagi di luar rumah. Dia pakai dahan rumput gitu, dia panggil keledainya gini. Keledainya. Begitu keledainya datang, dipegang talinya, rumputnya dibuang, nggak jadi dikasih. Imam Bukhari langsung pergi, nggak jadi ambil hadis dari orang itu. Kenapa? Ini hewan aja ditipu katanya. Jadi dia ulama itu sangat detail, Bu. Ya, sangat detail. Ya, padahal kan itu biasa aja di kita kan ya. Panggil gitu, mancing. Ini kalau orang mancing gimana dia susah. Jadi maksudnya ulama itu sangat detail, dia bilang. Sampai sebegitunya bohong apa sedikit kepada hewan pun itu ternyata masalah itu katanya. Ngebohongin hewan juga nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Iya, harusnya begitu keledai datang, dipegang, tetap dikasih, ya kan? Kok ini tadi nggak jadi dikasih sama dia. Nah, Ibu manggil-manggil ayam, manggil burung ya, manggil kucing, ya kan? Tetap dikasih ya, jangan tidak diberikan. Nah, kemudian berikutnya. Ya, penjabarannya. Adapun bencana perkataan adalah bencana pertama, perkataan yang tidak dibutuhkan. Ya. Ketahuilah bahwa siapa yang mengetahui waktunya, yang merupakan modal pokoknya, tidak akan membelanjakannya kecuali untuk hal-hal yang berfaedah. Pengetahuan seperti ini mengharuskannya untuk menahan lidahnya dari perkataan yang tidak dibutuhkan. Sebab siapa yang meninggalkan zikir pada Allah
dan sibuk dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, maka dia seperti orang yang mampu mengambil mutiara, tetapi justru dia mengambil sekepal tanah sebagai gantinya. Tentu ini merupakan kerugian besar bagi hidupnya. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak diperlukannya. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Baghawi. Nah, ini kita lihat poin yang pertama tentang bencana lisan adalah al-kalam fima la ya'ni, berbicara sesuatu yang tak bermanfaat. Ya, termasuk ini nomor 1. Ternyata ngomong yang nggak manfaat itu juga bencana. Ngomong ngalor ngidul kata orang. Ngomong ke mana, ke utara selatan nggak jelas ya, ngobrol ke sana ke sini ya. Untuk maaf kalau untuk menghidupkan suasana, misalnya kayak breaking the ice lah, saya kita baru kenal nih atau gimana, udah lama nggak ketemu, terus ngomongnya apa, itu termasuk Ya tetap dipilihkan yang kira-kira bermanfaat. Ya misalnya bertanya kabar orang kan bagus, bagaimana keluarga, anak-anak kan gitu, nggak apa-apa. Tapi ada orang yang tema udah habis, bicara yang ya nggak manfaat. Ya. Makanya kita lihat di sini disebutkan bahwasanya harta yang paling berharga atau modal manusia ini adalah waktu. Modal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia adalah waktu. Kalau dia menyia-nyiakan waktu, berarti dia telah menyia-nyiakan modal utamanya. Berarti dia kehabisan modal, kehilangan modal, dan dia tidak mengetahuinya. Nah, kemudian di dalam hadis yang sahih di sini disebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda agama seseorang baik, ya kata Rasulullah apa? Di antara tanda agama Islam seseorang baik itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau orang itu apa namanya? Gimana cara ukur agama si fulan ini bagus apa enggak? Ya. Nah, dia dinilai dari dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya Bu ya. Belanja yang manfaat, ya. Di rumah tas ada 5 biji, 10 biji. Mau bawa apa itu tas? Baju berapa lemari ya enggak Bu? Ya, yang bermanfaat. Iya. Bermanfaat waktu luang dan bermanfaat apa yang dikatakan kepada orang. Ya Bu ya, kadang-kadang orang beli banyak nggak ada manfaat. Ya. Nah, jadi termasuk Rasulullah apa namanya? Kasih standar yang minim sekali. Agama orang itu bagus apa tidak dilihat dari dia meninggalkan perkara yang tak berguna. Bermanfaat nggak yang dia kerjakan itu? Bermanfaat apa tidak yang dia lakukan? Kalau itu yang dia kerjakan bermanfaat, apa yang dia beli, apa yang dia lakukan berguna dan bermanfaat, berarti ini agamanya baik, agamanya bagus. Nah, kemudian bencana yang kedua. Nah, bencana kedua. Nah, yang ke satu tadi berbicara terhadap hal-hal yang tak berguna. Ini bahaya yang kedua ya. Nah, bahaya yang kedua kita ambil ringkes saja. Ya, ikut serta dalam kebatilan. Ya, berbicara perkara-perkara yang batil. Ya, yaitu berbicara dalam kemaksiatan. Seperti ikut serta di tempat peminuman khamar dan tempat berkumpulnya orang-orang fasik. Nah, dia nggak minum sih, cuman duduk aja di situ. Ngobrol-ngobrol sama orang minum, ya nggak benar, ya di lingkungan. Nah itu kalau resmi itu Ustaz saya udah berdiri gitu. Hah? Nah, wah ini ya. Nah jadi
al-khawdu fil batil, duduk di dalam kebatilan. Nggak main judi sih, tapi kanan kirinya orang main judol semua. Ya. Ya Bu ya, duduk-duduk bareng mereka itu masalah juga Bu. Ya, duduk-duduk bareng mereka itu marah. Gimana caranya Ustaz ya? Hah? Ya makanya di sini pentingnya kita mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Nasrani ya. Ya, gimana? Wallahu a'lam ya, gimana? Gak usah hadir barangkali, ya, karena majelisnya majelis maksiat. Kita misalnya di dalam majelis itu terjadi perbuatan maksiat, kita mengingkari nggak berani, kita membubarkan juga nggak berani. Ya paling selamat ya tak ikut, ya kan? Kalau kita membubarkan, menegur misalnya, kalau kita bisa menegur, alhamdulillah itu silakan hadir. Kalau kita nggak berani menegur, tak berani pula membubarkan, ya lebih baik kita yang menghindar. Itu jauh lebih baik daripada kita hadir tapi hati kita tersiksa, ya nggak, ngelihat orang lagi mabok, ngelihat orang, ya. Kalau misalnya kalau kita sadar Gimana? bencana, dari suatu bencana di tempat kebatilan itu, kita berada di situ, walaupun kita lagi itu nanti kita termasuk golongan mereka ya. Iya, kalau kena azab semua kena, walaupun orang yangnya nggak ikut, tetap kena. Ya, gimana tadi, Bu Kati? Gimana tadi? Ini orang undangan, tapi ya muslim banyak, satu orang aja yang Non muslim. tapi dia minum minuman udah duduk saya berdiri kejar gitu. Oh iya. Nah, itu gimana cara bijak memberitahunya Ibu lah. Mungkin Katanya di tubuhnya masih minum, bukannya nggak sehat tuh gitu. Oh iya, iya. Paling-paling ya dari sisi itu. Dari sisi kesehatan. Karena mereka takutnya kan dari sisi kesehatan. Iya. Kalau agama mungkin ya. Dia lain. Nggak sayang gitu. Badannya ya. Jadi al-khawdu fil batil, bicara-bicara tentang kebatilan. Termasuk bicara-bicara tentang kebatilan ini membantah-bantah Al-Quran, mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki syariat, itu termasuk pembicaraan di dalam kebatilan. Nah, itu kita tidak boleh ada di situ, ya, karena yang dia bicarakan di situ adalah perbuatan maksiat, kebatilan. Bukan hanya bicara kebatilan tentang hal-hal yang berbau syahwat, akan tetapi sudah mengena pada hal-hal yang berbau akidah. Itu yang lebih harus hati-hati lagi. Ada yang ngaku-ngaku Nabi begitu ya. Nah, ngaku-ngaku Nabi. Kan banyak yang mencela Nabi. Oh iya, betul. Ya. Kenapa Ibu? Hah? Kenapa itu? Hanya bicara politik itu kan. Menjatuhkan orang. Ya kalau itu diskusi kan. Diskusi mereka. Diskusi itu boleh saja selama tidak ada unsur memfitnah orang, tidak ada kebencian, adu pendapat, tukar pikiran boleh dalam syariat, nggak ada masalah. Ya. Bahkan kadang-kadang perdebatan itu dalam kondisi tertentu itu juga salah satu cara untuk menyebarkan ilmu. Ya, makanya ulama-ulama itu juga banyak yang ahli debat. Ya, banyak yang ahli debat. Tapi memang dalam tataran ilmiah. Bukan berdebat ini karena sombong pingin menang, bukan ya. Jadi kadang-kadang satu pikiran itu belum bisa, kalau tidak diuji kan belum terlihat apakah pikiran ini layak diikuti apakah tidak.
tentang ijazah itu ya. Jurus nih kelihatan. Hah? Ada yang dijatuhkan, ada yang enggak. Ya, ya, yang bersangkutan harus menyelesaikannya, ya kan? Yang bersangkutan santai aja, tapi masyarakatnya yang heboh. Terus ada yang lain termasuk gibah nggak ya? Hah? Kalau kalau kesalahan sudah menjadi umum, itu bukan gibah lagi. Jadi misalnya gini, ada orang itu sudah terkenal di kampungnya, tukang minum, tukang ini, tukang itu. Artinya bukan satu hal rahasia lagi, udah semua orang tahu. Itu bukan disebut gibah. Gibah ini orang baik-baik, nampak orangnya baik, tapi satu saat dia khilaf dan salah. Itu yang disebut, itu yang harus kita jaga kehormatannya. Itu orangnya seperti itu. Tapi kalau orang itu sudah terkenal hari-hari, ya tukang mabok, ya tukang judi, ya itu bukan gibah lagi. Ya. Nah, silakan yang berikutnya Ibu, yang ketiga. Jadi sekarang yang bencana ketiga, Ustaz. Ya, bencana ketiga. Banyak bencana ketiga. Banyak bicara dan memaksakan diri dengan kata-kata bersajak. Dari Abu Sa'labah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling kubenci dan yang paling jauh jaraknya di antara kalian dengan aku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya buruk di antara kalian. Banyak bicara dan banyak berkata-kata. Memaksakan perkataan dan kalau bersajak dan dibuat-buat. Tidak terhitung dalam perkataan juru pidato. Pemberian peringatan terhadap memakai kata-kata yang boros dan aneh. Padahal yang dimaksudkan dari peringatan adalah usaha menggugah hati dan bagaimana agar kata-kata itu bisa masuk ke dalam hati. Ya. Jadi berbicara akan tetapi semacam memaksakan, dibuat nggak medok-medokin, ya nggak Bu? Tidak saja disajak-sajakin, ya. Ya, gimana contohnya? Susah ya. Ya, berlebih-lebihan. Ya, kita ini kan bicara huruf-hurufnya kan biasa aja, ya nggak Bu? Tapi kalau ada orang-orang tertentu yang dia mempermainkan huruf-huruf itu semacam sehingga menjadi berlebih-lebihan. Misalnya bagus jadi bagus. Ya, jadi sebenarnya semua orang bisa bicara biasa aja, standar, natural aja. Tapi ada orang tertentu. Ya. Nah, dibuat-buat seperti itu, ya dibuat agak lebay gitu. Maksudnya orang Islam nih kalau ngomong suruh yang bagus gitu loh Bu. Ya, jangan sampai orang Islam ngomongnya iya kayak alay kayak kan nggak enak banget dilihat ya nggak Bu. Pakai kerudungnya rapi bagus, ketika ngomong ya Allah. Astagfirullah. Maksudnya biar nampak orang Islam nih ya berwibawa, ketika bicara juga cakep, bagus, rapi, tertata, nggak asal-asalan. Iya. Apalagi kalau disuruh goyang terus di panggung. Ah. Disuruh goyang-goyang. Nah, jadi hal-hal seperti ini banyak di zaman ini Bu. Ya, orang bicara termasuk memaksakan segala macam harus bersajak. I, A, semua. Iya, semacam pantun. Biasa aja. Ya berpantun boleh, tapi ini kan dalam pembicaraan hari-hari pun dia sudah berbuat begitu. Nah, sehingga itu ada semacam orang membebani diri ya di dalam berbicara. Di sini Rasulullah menyebutkan inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah masawikum akhlaqa. Manusia yang paling aku benci kata Nabi. Dan yang paling jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang-orang yang buruk akhlaknya. Yang buruk akhlaknya siapa? Yang satu as-sarsarun, banyak ngomong. Cerewet amat ini orang. Ya.
Wal mutasyaddiqun, ngomong yang dibuat-buat. Ya. Enggak medok dimedok-medokin, enggak apa namanya? Kalau orang apa namanya? Enggak ngapak di ngapak-ngapakin. Ya enggak, Bu. Orang ngapak itu kalau bicara enak, benar enggak, Bu? Ya kan? Maksudnya sesuai standar mereka. Tapi ada orang yang di sok ngapak gitu, akhirnya jadi orang misalnya orang logat Jawa kalau bicara juga bagus. Tapi ada orang yang sok-sok dibuat-buat kayak berlebihan sehingga nggak enak didengar. Maksudnya itu di dalam syariat pun tidak di. Mungkin karena pengen misalkan yang orang yang logatnya Jawa katakan Ustaz. Itu yang kayak dia cari muka, dalam rangka cari muka dia sok logatnya disamain sama dia gitu. Iya. Jadi sampai sebegitu pun ternyata diatur, Bu. Bicara maksudnya nah, ngelawak ini ada pembahasan tersendiri. Iya. Bercanda-bercanda. Itu ada aturannya tersendiri. Ngelawak itu secara umum kalau itu yang dia bicarakan itu benar, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dia bicarakan itu satu hal yang bohong demi supaya orang tertawa, itu termasuk perbuatan yang dilarang di dalam syariat. Ya, tidak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, biar dapat selesai nih, Bu ya. Bencana keempat, bicara keji, suka mencela dan mengampak. Ya. Semua ini tercela dan dilarang karena merupakan sumber keburukan dan kehinaan. Dalam hadis disebutkan, jauhilah perkataan keji, karena Allah tidak menyukai perkataan keji dan mengata-ngatai dengan perkataan keji. Diriwayatkan Ibnu Hibban, Ahmad dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dalam hadis lain disebutkan, orang mukmin itu bukan orang yang suka mencemarkan kehormatan, bukan pula orang yang suka mengutuk, berkata keji dan mengumpat. Nah, ini kita lihat yang keempat, bencana yang keempat adalah al-fuhsyu, bicara jorok. Ya, fuhush itu apa namanya? Keji, hal-hal yang berhubungan dengan syahwat, dengan kemaluan, jorok ya, bahasa kita jorok. Kemudian asab, mencela, mencaci maki, ya, dan berbicara yang buruk. Ya, karena copot apa ya. Ya, makanya latahnya yang bagus ya. Jangan latahnya yang nyeleneh ya, kamu. Ya. Jadi kalau apa namanya, ada orang-orang tertentu yang berbicara soal apa namanya, kelamin apa gitu kan fasih banget. Apa namanya, celaan-celaan, celotehan itu nggak benar itu, ya, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, ya. nah karena belum ngaji, Bu ya, jadi mereka asal aja bicara. Dan ternyata kitab ini apa namanya ya, kitab adab, kitab akhlak. Jadi sehingga apa yang disebut di sini pasti ada dalilnya. Bukan ini pendapat penulis, enggak. Ini memang ada dalilnya. Jadi sehingga seseorang ketika berbicara hal-hal yang ada ujungnya menjurus kepada hubungan suami istri, menjurus kepada kemaluan, itu hendaknya ya, tabu, ya, aib. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis pun atau di dalam Al-Quran pun, hal-hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri itu semua disebut apa? Kiasan. Tidak ada yang langsung. Ya, tidak ada yang langsung. Tidak. Waduh. Ya. Misalnya hadis Nabi begini. Ada orang yang
hamil. Kemudian ternyata dia menikah. Dia udah dicerai, kemudian dia menikah. Nah, tapi dalam kondisi seperti itu, suaminya yang baru itu tidak boleh berhubungan suami istri. Kata Nabi dalam hadis apa? Siapa yang di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyiram tanaman orang lain. Bahasanya kan bagus, Ibu. Ya kan? Kiasan. Kata Nabi. Ini bukan hadis tentang berkebun, Bu, ya. Nanti kalau di kebun, ini diharamkan kita menyiram kebun tetangga. Ternyata ini bicaranya beda. Ini masalah adab ini. Adab berbicara. Sehingga kita lihat Rasulullah pun menggunakan bahasa yang sangat bagus. Siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia jangan menyiram tanaman tetangganya. Ya, tidak boleh menyiram tanaman orang lain. Ya? Bahasanya bagus gitu. Halus. Sehingga datanglah orang sekarang ini langsung ceplas-ceplos, aduh, buyar semua itu. Ya, buyar. Nah, sehingga kata-kata jima pun dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, jima ini secara harfiah artinya berkumpul. Ya, berkumpul. Bukan hubungan, bukan. Artinya berkumpul. Ya. Iya. Jadi sehingga bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an ini dipilih diksi yang sangat bagus, paling sopan, paling benar. Ya. Tidak ada yang sifatnya langsung. Rasulullah itu pernah ditanya seorang wanita, Rasulullah gimana cara bersuci dari haid? Kata Rasulullah merah mukanya, malu dia. Rasulullah ditanya orang, bagaimana bersuci dari haid? Rasulullah kata, ya bersucilah dari haid. Ya kata Rasulullah menjawabnya begitu. Dia tanya lagi, Rasulullah caranya gimana? Waduh. Ya. Kata Rasulullah, ya kamu bersuci. Kamu bersuci katanya. Kemudian orang ini nggak ngerti, wanita ini nggak paham lagi. Kemudian kata Rasulullah, pakai kapas. Wanita ini nanya lagi, caranya gimana? Aduh, jadi Allahu Akbar. Jadi makanya sesuatu yang disebutkan di dalam syariat, di dalam hadis atau di dalam Quran itu dengan bahasa yang sangat halus, yang sangat baik, yang sangat indah, sehingga kita pun yang membacanya itu bisa melihat betapa adab di dalam berbicara itu begitu santun dan tertata rapi. Nah, kemudian tadi yang keempat ya. Keempat, tidak boleh berbicara hal-hal yang berbau syahwat atau mencaci maki atau berkata kasar, berkata buruk dan kasar. Nah, di sini disebutkan beberapa hadis kata Nabi, iyyakum wal fuhsh. Hendaklah engkau berkata-kata kasar atau berkata-kata yang berbau syahwat. Fa innallaha la yuhibbu al-fuhsh wala tafahhush, karena Allah tidak menyukai perkataan-perkataan seperti itu. Ya. Makanya kadang-kadang orang ini kita supaya nggak usah tabu-tabu lah, nggak usah lah. Itu artinya supaya nggak beradab di dalam berbicara. Nah, sedangkan kita lihat Quran itu menggunakan bahasa-bahasa yang sangat halus. Kemudian Sunnah juga menggunakan bahasa-bahasa yang sangat halus. Sehingga kita pun kaum muslimin harus menggunakan kata-kata itu. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan laisal mu'minu bitta'an. Orang Islam itu tidak suka mencela. Ya, orang Islam itu kata Nabi bukanlah orang yang suka mencela. Walala'an, dan tidak pula orang yang suka melaknat. Melaknat itu mengutuk, Ibu. Iya.
kukutuk ya. Mudah-mudahan kamu dan keluargamu jadi ini, jadi itu. Nah, itu. Jadi kodok. Jadi ini termasuk orang kalaupun marah tetap harus menggunakan bahasa yang baik. Kata Nabi, orang Islam itu bukan orang yang suka mencaci maki. Satu. Kemudian yang kedua, wala la'an. La'an ini suka melaknat, mengutuk, sumpah serapah. Ya, orang Islam itu bukan orang yang suka mengutuk, sumpah serapah. Walal fahish, dan tidak berbicara jorok. Jorok yang tadi yang urusan dengan syahwat Ibu ya, kemaluan. Walal badhi, dan tidak bicara yang buruk, kotor, kasar. Ya. Jadi ngomong pun aturannya banyak Bu ya. Aturannya banyak. Hah? Masih bisa dipakai, kadang-kadang masih bisa Iya. Jadi kita hadis ini betul-betul kita jadikan pegangan Bu. Ya, kata Nabi orang Islam itu dia tidak suka mencela. Ta'an tuh nusuk banget gitu loh. Kalau bicara tuh langsung nusuk to the point langsung gitu. Kalau celah langsung tusuk gitu. Nyelekit ya. Kemudian walal la'an. La'an ini melaknat sumpah serapah. Ya, sumpah serapah. Kata Nabi dalam hadis apa? Kalau orang melaknat seseorang, itu laknat naik ke langit. Habis itu dia turun ke bumi. Dia akan mencari yang dilaknat itu kira-kira layak apa tidak. Kalau tidak layak, dia akan kembali kepada si pelaknat. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Iya, dia nyari. Makanya bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, orang yang sudah melaknat orang lain, dia di akhirat tak dapat syafaat. Atau tak bisa beri syafaat. Masalah konsekuensinya besar. Ya. Nah, itu beda, ya, beda kondisi. Dia terzalimi, kasus terzalimi. Nah. Ya. Ya. Jadi memang perkara-perkara seperti ini, hadis ini betul-betul kita jadikan sebagai pegangan kita. Orang Islam tuh bukan tidak boleh mencela, tidak boleh melaknat, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berkata kasar. Nah, ini standar hadis ini satu baris saja, tapi dia standar bicara adab bicara dengan orang lain. Ya, itu kalau kita nggak melakukan semua itu tergantung tingkat iman kita. Ya. Kalau kita menghindari semua itu berarti kita tergantung keimanan kita. Itu dapat jaminan surga. Kata Nabi, siapa yang bisa menjamin lisan dan bisa menjamin kemaluannya, maka aku jaminkan buat dia surga. Enggak, itu bergantung kepada iman kita, enggak maksudnya kalau yang imannya sempurna bisa lah menjaga itu, kalau enggak gimana gitu. Ya. Segala sesuatu itu ada sesuatu yang bisa diikhtiarkan Ibu. Ada orang memang santun banget dari lahir udah santun, ada? Ada nggak Bu? Ada. Ya, itu namanya jibili, hadiah dari Allah, paket dari Allah udah begitu. Ada yang sesuatu muktasab, sesuatu yang bisa dilatih, diusahakan, dipelajari. Ya, kalau ibu-ibu pergi ke tempat belanja, silahkan Ibu, ada yang kami bantu Ibu di rumahnya. Boro-boro. Padahal orangnya cuek setengah mati. Tapi setelah dilatih, diajarin, ditraining, jadi bisa. Itu namanya muktasab, sesuatu yang bisa dilatih. Termasuk bicara. Ya, pegawai bank, teller, ya, orang kan dilatih kan itu mukanya gimana, senyumnya gimana, ya. Nah, ada yang bisa dibantu, diambilin di mana, diisi, masya Allah ramah banget, ya Bu ya. Habis pulang kantor, berubah lagi dia. Kembali lagi, iya, besok lagi.
Tapi lama-lama orang begitu barangkali menjadi terbiasa juga, ya. Lama-lama terlatih juga membentuk watak dan kepribadiannya. Ajaran Islam indah. Iya, makanya segala sesuatu bisa kita latih. Ada orang cerewet, dia bisa latih. Ada orang pemarah, dia bisa latih dirinya. Ada orang pendendam, dia bisa latih ikhlas, sabar, tawakal, ada. Semua itu kata Nabi al-sabru al-hilmu bitahallum. Menahan marah itu dilatih, kata Nabi, untuk menahan. Was-sabru bitasabbur, sabar itu dengan melatih sabar. Jadi Rasulullah pun menyebutkan menahan marah itu bisa dilatih, sabar itu juga bisa dilatih. Ya, nggak semua orang dikasih paket dari paket dari Allah udah pokoknya santun banget, nggak ada komplain. Ya. Sempurna, ada orang kayak begitu, ada, itu rezeki dari Allah, itu ada. Tapi ada juga yang dia dikasihnya sebagian lain suruh usaha dengan pendidikan, dengan belajar, dengan training, nasihat orang tua, Bu ya. Ya, jadi itu petuah-petuah neneknya ketika di rumah, ketika makan dikasih tahu, dapat pelajaran, akhirnya berubah wataknya. Iya, peradaban. Jadi semua itu bisa didapat kalau orangnya mau. Dengan ilmu. Iya. Nah, kemudian yang kelima, senda gurau. Selama senda guraunya ringan dan penuh kejujuran, maka yang demikian itu tidak dilarang. Sesungguhnya Rasulullah SAW suka bersenda gurau dan tidak berkata kecuali suatu kebenaran. Beliau pernah berkata kepada seorang lelaki, "Wahai yang berkuping dua." Beliau juga pernah berkata kepada yang lain, "Aku akan membawamu di atas punggung anak unta." Beliau pernah berkata kepada seorang wanita tua, "Sesungguhnya orang tua tidak akan masuk ke dalam surga." Kemudian beliau membaca ayat, "Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan." Beliau juga berkata kepada wanita yang lain, "Apakah yang telah menikahimu orang yang di matanya ada tanda warna putih?" Dalam senda gurau Rasulullah, ia telah disepakati 3 hal. Nah, ini kita lihat bahwasanya yang kelima ini adalah bercanda. Maksudnya canda ini kalau berlebihan termasuk bencana lisan. Tapi kalau tidak berlebihan itu boleh saja. Ya, karena Rasulullah pun pernah bercanda. Rasulullah manggil orang, ya zal udhunain. Orang yang punya 2 telinga sini. Ya. Ya, itu kan real, ada telinganya 2. Ya, canda. Nah, kemudian ada seorang ada seorang sahabat yang pada saat itu dia katakan, "Kamu punya kendaraan apa enggak?" Dia bilang enggak. "Ya udah, nanti aku kasih anak onta ya." Kemudian sahabat itu bilang, "Rasulullah, saya ini kan orang udah gede, kok dikasih anak onta? Gimana caranya? Kasihan anak onta itu." Ya. Kata Nabi, walaupun dia ini onta udah besar, tapi kan dia tetap anak, katanya. Onta yang gede ini punya bapak, ya, punya ibu. Jadi dia walaupun badannya gede, tetap ini anak onta. Ya kan, walaupun kita udah tua, Bu, ya, tetap kita punya. Ya, kita tetap anak kan ya. Nah, itu masuk Rasulullah. Iya. Bercanda. Makanya tadi ketika dikatakan kamu nanti akan kuberi anak onta, kamu naik anak onta aja deh. Kata orang itu, "Rasulullah, saya ini kok udah gede, kok disuruh naik anak onta, kasihan anak ontanya." Ternyata begitu dibawa, ontanya tuh onta gede, onta dewasa, onta besar. Kemudian orang itu, "Rasulullah, tadi katanya anak onta." "Ya, ini kan juga anak onta," katanya. Ini onta punya induk juga katanya. Dia walaupun badannya gede, dia statusnya tetap anak onta. Ada induknya. Kemudian ini yang paling terkenal, Ibu ya. Jadi seorang wanita sudah sepuh datang kepada Rasulullah dan berkata, "Rasulullah, tolong doakan saya supaya masuk surga."
Kata Nabi, Bu, di surga itu nggak ada orang tua, ya. Nggak ada orang sepuh di surga. Nangis itu ibu ini, dia bilang. Kemudian kata Rasulullah, iya nanti ibu masuk surga, tapi akan menjadi muda kembali. Ya. Bercanda ya. Kemudian di sini kita lihat ada satu ketika Rasulullah itu ada seorang wanita itu bilang begini, Rasulullah, suami saya udah undang makan ke rumah belum? Kata begitu. Maksudnya Rasulullah jangan lupa ya, kemarin suami saya udah undang Rasulullah untuk makan ke rumah kan? Suamimu yang mana ya? Suamimu yang mana? Itu kemarin yang ngomong mengundang Rasulullah supaya makan di rumah. Mana ya? Apa yang di matanya ada putihnya itu ya? Nggak ada katanya. Suami saya normal kok nggak ada putihnya di matanya. Kata Rasulullah, enggak, kemarin saya lihat ada putihnya. Katanya. Ngotot dia bilang, suami saya nggak ada putihnya di mata. Kemudian kata Rasulullah, semua mata manusia itu ada putihnya. Jadi Rasulullah ngajak bicara bercanda ya, tapi selama itu satu hal yang wajar, bukan bercanda yang merendahkan, menyakiti orang atau bercanda yang menghinakan orang, itu diperbolehkan ya. Bercanda selama itu harus benar adanya, real. Ya, tidak merendahkan orang, tidak mencela orang, itu dipersilahkan. Kalau memanggil seseorang dengan misalnya dia itu pakai efek gitu nggak boleh. Nggak boleh itu ngejek ya. Kalau saya nggak boleh pokoknya Ustaz ya. Nggak boleh. Nanti. Saat itu malah ya itu terus ya. Iya. Kadang-kadang di kampung begitu. Misalnya orang di kampung Abdullah ada 5 orang yang namanya Abdullah, ya kan? Dia panggil Abdullah yang mana? Yang putih. Ya. Abdullah yang hitam. Karena Abdullah yang pendek, yang apa. Tapi kadang-kadang ada orangnya itu nggak apa-apa katanya, supaya untuk mengenali. Ada. Tapi ada juga yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti nggak boleh. Berarti cari gelar yang lain. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang yang disebut itu profesinya. Nah, profesi ya, Abdullah mana? Abdullah guru, Abdullah dagang, Abdullah ini. Kadang di kampung banyak orang nama yang sama. Ya, tidak boleh, pokoknya tidak boleh ada unsur yang merendahkan. Ya. Tapi kalau sifatnya bagus, yang disebutkan malah itu baik. Ya. Jika doa, Abdullah yang soleh, yang rajin ke masjid, Abdullah soleh. Abdullah yang apa, yang ganteng, yang kaya, yang apa gitu, silakan. Nah, yang keenam adalah salah satu bencana lisan adalah mengejek dan merendahkan. Mengejek dan mengolok-olok, ini termasuk yang tidak diperkenankan di dalam syariat, tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk dosa besar, Ibu ya. Jadi mengolok-olok dan merendahkan orang ini termasuk dosa besar. Ya, ya boleh. Bencana keenam, mengejek dan mengolok-olok. Maksud mengejek di sini ialah menghina dan mengolok-olok, menyebut aib dan kekurangan seseorang agar ditertawai. Hal ini bisa dilakukan dengan menuturkannya lewat kata-kata atau menggambarkannya lewat perbuatan atau cukup dengan isyarat dan kedipan mata. Ya. Semua ini dilarang dalam syariat, dan larangan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi termasuk mengejek dengan isyarat dan kedipan mata pun tak boleh. Ya. Ya, ya Bu ya. Itu dosa besar ya. Dosa besar itu. Surat Al-Humazah Ibu.
Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka, wail, orang yang mengejek orang lain dengan lisan dan gerak-gerik badan. Ya. Ya, jadi itu apa namanya disebut dengan wail. Wail ini dosa besar, ya. Jadi dengan gerak-gerik nggak cadel dicadel-cadelin ya nggak Bu? Ya, nggak pincang dipincang-pincangin. Nah itu termasuk apa? Oh Ustaz, kalau ada yang lewat, saya agak kurang badannya gitu kan, dia suka gini doang. Gitu kan, nggak boleh ya Ustaz ya. Iya, itu termasuk ya. Aduh. Smell gitu suka. Gitu doang. Ya. Ya itu kan isyarat itu. Iya, lagi marah dengan matanya aja. Gitu. Nah, jadi dengan lisan langsung nggak boleh, isyarat juga nggak boleh, ya. Hah? Ya nggak boleh, ya. Tujuannya satu, mengejek dan merendahkan. Kalau nunjukin itu tempatnya nggak apa-apa, ya. Tapi yang dipermasalahkan adalah tujuannya mengejek, merendahkan orang. Tapi kalau panggilan itu kan kalau di Sumatera itu kan ada mak putih ya, mak hitam kan, maksudnya mama yang putih, mama yang hitam itu gimana itu kan kayak Kalau dia nggak marah, Iya itu tadi, kalau orangnya tidak mempermasalahkan nggak apa-apa. itu kayaknya udah tradisi gitu. Iya. Dan orangnya biasa aja. Iya. Seperti. Iya. dianya nggak apa-apa ya, kodok bule. Kodong. Panggilnya? Namanya bagus, maaf ya, Muslim Ustaz, namanya Maria Gloria. Belanda ya kan pasti cantik. Oh iya. Jadi saya manggilnya kodok bule. Dia aja nggak apa-apa sih, cuma nggak boleh ya. Kodok bule. Dia tuh cantik justru karena cantik ada bulenya, ada Chinese-nya. Setengah Belanda, setengah Chinese. Biasanya sih kodok bule, dia aja santai. Dia Enggak, itu ada unsur mengejek apa enggak? nggak ada bercanda. Nah, kalau itu tadi. Maksudnya jangan semua jadi nggak boleh, bukan Bu ya? Maksudnya unsurnya adalah mengejek, merendahkan. Kalau misalnya orang mau buat gerakan-gerakan yang unik, yang imut, selama tidak ada unsur merendahkan orang, tidak ada masalah. Dan tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang nggak apa-apa ya. penting tidak menyinggung perasaan. Ya, jadi tidak ada tujuan merendahkan orang. Jangan nanti semua kita jadi kaku banget. Nah, yang berikutnya, udah. Yang ketujuh, membuka rahasia, ingkar janji, dusta dalam perkataan dan sumpah. Kesemua perbuatan dilarang. Nah, Kecuali jika ada keringanan untuk berdusta seperti kepada istri, guna menyenangkannya dan untuk jasad perang yang demikian itu dibolehkan. Ya. Jadi yang ketujuh ini membuka rahasia, tak boleh, ya. Tidak boleh membuka rahasia. Membongkar rahasia orang, apalagi kalau dia berpesan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Ya. Namanya juga rahasia. Semua orang punya rahasia, Bu. Ya, semua. Juga gini, semua Ustaz, sumpah demi Allah iya. Tapi saya udah iya jaga, tapi dia bicara ke tempat yang lain. Nah, itu berarti dia nggak amanah. Ya. Nah, orang yang tidak amanah itu tidak layak menyimpan rahasia. Ya. Makanya kita ketika menyimpan rahasia tertentu, cari orang yang paling amanah. Ya. Kalau dia ini bocor ya, ember kata orang yang kesana kemari dia ceritain, aduh. Jadi gini Ustaz, bicara ke saya supaya menyimpan rahasianya dia, sampai saya mau disumpah misalkan demi Allah. Tapi
teman-teman yang lain kok pada tahu, saya bingung. Nah, kalau ibu tidak ikut membocorkannya berarti bukan dari ibu. Enggak, iya. Iya. Saya bilang jadi orang yang bicara itu yang Orang menyimpan rahasia kepada kita itu artinya kita dipercaya. Berarti orang menurut dia kita ini bisa dipercaya dan berharga ini orang. Nah, ternyata kalau Rasulullah tuh punya orang tertentu untuk menyimpan rahasia. Ya. Jadi Khuzaifah bin Yaman itu adalah sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah. Rasulullah kalau ada rahasia-rahasia tertentu itu kasih tahu Khuzaifah. Sampai Umar bin Khattab itu penasaran. Datang kepada Khuzaifah dan bertanya, "Khuzaifah, ini penting banget ini, tapi tolong jawab," katanya. "Walaupun aku tahu rahasia, tapi kalau bisa tolong jawab yang ini aja," katanya. Bukan tentang orang, tentang dirinya Umar bin Khattab. Itu Rasulullah kan kasih tahu nama-nama orang munafik. Ada nama saya enggak? Coba. Sekelas Umar bin Khattab, Bu. Ya, dia bilang, maksudnya beliau tuh sangat takut masuk kategori munafik itu, sangat takut. Jadi sampai-sampai dia bilang kepada Khuzaifah, kira-kira di antara daftar nama orang munafik ada nama saya apa tidak? Padahal orang udah dijamin masuk surga. Kata Khuzaifah, namamu tidak ada, tapi nama yang lain tak perlu kau tanyakan. Ya. Namamu tak ada, yang lain tak perlu kau tanyakan. Ya. Bahkan kata Rasulullah apa? Kalau engkau melihat ada dua orang yang sedang berbicara, dan salah satu di antara mereka itu sambil melihat ke kanan dan sambil melihat ke kiri, sesungguhnya mereka sedang berbicara tentang amanah, tentang rahasia. Jangan malah ayo bicara apa ayo. Jangan malah digituin ya. Apa sih bisik-bisik? Ya jangan ya. Jadi kata Rasulullah apa? Kalau engkau melihat dua orang sedang berbicara bisik-bisik, maka ketahuilah, dan mereka sambil noleh-noleh, ketahuilah sesungguhnya mereka sedang berbicara amanah. Maksudnya bicara rahasia. Jangan malah engkau datang ke situ, biarkan mereka bicara sampai selesai. Ya, artinya tapi kan ada yang bilang begini, Ustaz, kalau kita bertiga, kita tidak boleh bicara bisik-bisik karena ada orang satu lain. Ya, kalau mereka itu adab kalau bertiga. Kalau ini berdua. Mereka berdua, atau di situ ada 3 orang, yang satu bicara, yang satunya lagi sambil lihat-lihat, berarti ini rahasia bertiga, ya. Jadi sesuatu yang sifatnya amanah, ya, rahasia. Yang terakhir adalah mengenai ghibah. Ghibah kita udah ngerti bahwasanya termasuk bencana lisan yang paling dahsyat adalah ghibah dan sangat berbahaya. Ghibah itu adalah berbicara sesuatu hal yang nyata dari kesalahan orang. Memang nyata dia berbuat begitu. Kalau nyata itu namanya ghibah, kalau tidak nyata namanya fitnah. Ya. Jadi nggak boleh kita bilang sama orang, mohon maaf ya, ini bukan ghibah, ini kenyataan ya. Ya itulah, kenyataan itulah namanya ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini ada titipan doa. Sedang sakit, Bu ya? Atas nama Razka Syafi Narendra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس مذهب البأس أشفه أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.